Shalom, haleluya, salam sejahtera dan selamat bergabung kembali di dalam podcast Perspektif. Satu lagi program terbitan Hope Channel Asia Tenggara, khusus untuk teman-teman rakan setia Hope Channel dimanapun Anda berada. Terima kasih kerana memilih untuk bergabung dan menyaksikan program ini untuk episod Perspektif kita pada hari ini. Satu lagi topik menarik yang akan kita bicarakan, diskusikan, dan tagline kita melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Jadi biarlah kita mengemukakan, menyampaikan pandangan, pendapat dan sudut pandang masing-masing, tetapi tujuan kita ataupun sasaran kita adalah untuk kembali melihat dan meyakini perspektif daripada firman Tuhan. Dan itulah yang ingin kami tawarkan kepada Anda semua yang setia menemani kami sepanjang perspektif kita pada hari ini. Dan sekali lagi bersama dengan saya di studio, tidak lain dan tidak bukan sahabat saya, Dr. Gerard Benat Sepati, seorang pensyarah di Universiti Antarabangsa Asia Pasifik ataupun Asia Pasifik International University yang berpusat di Thailand. Apa kabar pendeta? Kabar baik, thank you. Sudah makan malam? Oke, terima kasih. Sekali lagi kita akan berbicara pada kali ini satu topik tentang sebenarnya satu persoalan yang kita harus jawab dan kita harus membantu teman-teman, rakan kita, keluarga kita sendiri yang sering bertanyakan soalan kenapa, jikalau Tuhan itu baik, kenapa kita masih lagi menderita? Kenapa Dia membenarkan penderitaan itu masih lagi menyelubungi dunia yang Tuhan ciptakan ini? Dan of course sebagai anak Tuhan, umat Tuhan yang harus dijagai, dipelihara, dilindungi dan dinaungi oleh kuasa Tuhan itu, kenapa kita masih lagi menderita? Oke, untuk meneruskan, mari kita sama-sama berdoa dan memohon berkat dan pimpinan Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan, pada kali ini kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, meninggikan Tuhan dan mengembalikan segala puji syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih di atas kebaikan Tuhan dan kesempatan untuk kami sama-sama bergabung melalui episod perspektif. Pada kali ini kami ingin melihat perspektif dari firman Tuhan berkaitan dengan penderitaan, persoalan setiap insan umat Tuhan adalah kenapa Tuhan masih lagi membenarkan penderitaan itu terjadi dan dialami, dihadapi oleh semua kami, sedangkan Tuhan punya rencana untuk memberikan segala nikmat dan kesejahteraan itu. Tolong kami untuk menemukan kebenaran, tolong kami untuk menemukan rencana Tuhan, dan juga tolong kami untuk meyakini perspektif firman Tuhan, untuk kami tetap setia walau apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Berkati semua teman yang bersama-sama dengan kami sepanjang perspektif ini, supaya mereka akan memperoleh kebaikan, berkat dan juga kebenaran Tuhan yang akan mereka terima dan yakini. Dan kami doakan Roh Tuhan untuk memimpin diskusi kami, karena kami serahkan semua ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus semua kami. Amin. Amin. Oke, Dr. Gerard, ayat Alkitab untuk membuka bicara kita. Oke. Ayat ini sebenarnya begitu sukar untuk dimengertikan, tetapi sering dipetik, dikutip dan disampaikan setiap kali seseorang itu dihadapkan dengan musibah, penderitaan, penyakit, kesengsaraan dan sebagainya. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sangat jelas dan sangat mendorong kalau kita bacakan untuk bagi kita yang sedang menikmati kebahagiaan ataupun kesejahteraan. Tetapi orang-orang yang masih lagi dalam perkabungan, orang-orang yang sedang berjuang dalam kesakitan, yang harus melalui rawatan yang begitu memedihkan, dan kita sampaikan Roma 8:28. Bagaimana
Dr. Gerard? Tafsirannya. Agak sukar ya untuk mereka yang dalam kesengsaraan dan kesakitan itu untuk betul-betul mengalami dan menerima Roma 8 ayat 28, sebab apakah dalam kesakitan ya Allah mendatangkan kebaikan. Sebab sudahlah saya ini sakit, kemudian datang lagi satu musibah, datang lagi satu musibah dan sebagainya. Saya pernah melihat dan pernah mendengar ucapan daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Satu demi satu, termasuklah suaminya, tinggal dia dengan anak bungsunya, dan akhirnya anak bungsunya itu juga meninggal. Sangat-sangat pedih, dan saya tidak mengerti apabila melihat itu semua, dan ibu itu juga tidak mengerti. Tapi dia katakan, saya tahu suatu hari nanti saya akan bertemu dengan mereka. Yes. Nah, di sanalah saya pikir, walaupun tidak memahami pada saat ini, itu yang ibu itu dengan imannya boleh ucapkan. Nah, bila kita melihat kepada ayat ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan sudah semestinya orang yang mengasihi Dia itu adalah orang yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dalam hidup mereka, dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, yang mengetahui bahwa Tuhanlah yang menciptakan mereka, Tuhanlah yang sustain ataupun memelihara mereka di dalam hidup mereka. Mereka dengan iman percaya bahwa apapun yang berlaku, Tuhan bekerja untuk kebaikan mereka, walaupun sukar pada waktu mereka sakit. Ya, itu yang menyebabkan ataupun menambah duka adalah frasa yang mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, di mana bagi mereka yang memahami ataupun menerima dengan iman bahwa mereka percaya Tuhan membenarkan, karena mereka sadar kehidupan kita di dunia ini yang bukan sahaja dunia fana, tetapi kita tahu dunia yang memang sudah berdosa. Pasti ada cabaran-cabaran hidup yang kita akan lalui, dan kita percaya segala sesuatu yang datang, yang terjadi itu pasti ada satu sangat sukar, tapi untuk membolehkan kita lebih mengerti akan kehidupan kita dan kebergantungan penuh kita, our total dependency kepada Tuhan, dan untuk meyakini bahwa ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan ataupun mungkin ubah melalui situasi yang sukar itu, untuk membolehkan kita menjadi seorang yang lebih matang, lebih kuat, lebih percaya, dan menjadikan pengalaman itu sebagai satu kesaksian yang begitu powerful, ya, berkuasa untuk meyakinkan orang lain bahwa yes, Tuhan tetap bekerja, dan saya tidak pernah akan menyerah iman ataupun kepercayaan saya, keyakinan saya bahwa Tuhan tetap bekerja pada waktu kesengsaraan ataupun penderitaan. Tetapi persoalannya, kenapa penderitaan itu, ya? Saya sebutkan tadi, dunia ini dia tidak ada kebaikan pun di dunia ini sebenarnya kalau kita lihat dari konteks kerohanian. Tetapi kenapa? Sedangkan janji Tuhan yang kita baca itu adalah kesejahteraan, perlindungan, kemewahan, berkat yang berlimpah. Tetapi kenapa? Ya, soalan yang saya pikir ini bukan pertama kalinya kita lihat, dengar, dan kita sudah dengar nih berulang kali daripada dahulu, dan jawaban-jawaban yang kita dengar juga seringkali tidak memuaskan, sebab setiap kali kita tidak pernah memuaskan, kita buka kepada persoalan, akan ada persoalan ataupun soalan yang sama. Nah, cuma di sini disebabkan kita membaca ayat ini, kita harus, saya pikir boleh membantu barangkali kalau kita melihat kepada konteks Roma 1 hingga 8 ini. Kalau kita dalam Roma 1 hingga 8 ini, kita melihat bagaimana dosa itu bagaimana kita mau buat ini,
Semua orang telah berdosa. Itu masalahnya. Dan menjangkiti, Ya. infecting. Ya, Alkitab yang jelas mengatakan dalam Roma pasal yang ketiga itu, all have sinned, dan tidak ada yang tidak berdosa. That means all have sinned and fall short of the glory of God. Dia kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi puji Tuhan sebab Yesus telah mengambil ataupun telah melakukan sesuatu dengan kasih karunia dan menyelamatkan manusia dengan kasih karunia dan kematiannya dan sebagainya. Dan di sinilah kita lihat beberapa perkara yang boleh mungkin memberikan sedikit yang kita boleh pertimbangkan kenapa ini kedatangan dosa ke dalam dunia ini telah mengakibatkan pertama sekali kematian. Walaupun kita lihat dalam Kejadian 3 kan ada banyak kesannya, tetapi kesan utamanya di sana itu adalah kematian. Sebab Tuhan sendiri mengatakan pada hari engkau memakannya, kematian itu datang. Dan kita lihat upah dosa adalah maut. Jadi di sana kita lihat bahwa dosa itu membawa kepada hukuman. Tetapi di sana kita melihat Alkitab mengatakan bahwa itu pun Tuhan sudah melakukan sesuatu untuk kita. Tuhan bekerja dalam hal begitu, yang dalam hal itu untuk kebaikan kita. Jadi kita tidak perlu lagi mati, tetapi Tuhan lihat di sini turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk itu supaya kita tidak perlu lagi ada kematian kekal. Hal yang kedua pula mengenai dosa ini adalah kuasa dosa itu di dalam hidup manusia. Kita tahu apa yang baik tetapi kita masih melakukan yang jahat. Ada dorongan ataupun hal-hal yang membuatkan kita melakukan perkara-perkara yang kita tahu itu dosa ataupun tidak baik. Di situ pun hal sedemikian itu pun Tuhan sudah bekerja segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa dia? Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan dalam hal sedemikian. Apakah Tuhan membiarkan kita? Tidak. Tuhan memberikan Roh Kudus. Kemudian perkara yang ketiga pula kehadiran dosa di dunia ini. Nah, disinilah saya pikir di mana konteks ayat ini lebih jelas kelihatan. Sebab dalam konteks kehadiran dosa itu manusia tidak boleh buat apa-apa langsung. Sebab kedatangan penyakit itu bukan kita minta-minta, tetapi dia tiba-tiba ada. Ataupun dia ada bencana alam. Bukan kita mau, bukan kita minta, tetapi dia datang dan meragut banyak nyawa. Dalam keadaan sedemikian pun Tuhan bekerja dalam segala sesuatu di sana untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana? Dengan datang dan kedatangan Yesus yang kedua kali itu akan menghilangkan kesemuanya. Daripada saat ini sehingga pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali itu Tuhan bekerja segala sesuatu untuk mempersiapkan kita menerima kedatangan Yesus itu, dan supaya kita tidak perlu lagi melalui kesukaran seperti ini. Itu adalah perspektifnya. Tetapi persoalan kenapa itu berlaku, saya pikir dosa sahaja barangkali jawabannya ya. Oke, kita bagi Anda yang sudah pun bersama-sama dengan kami, Anda boleh kemukakan pendapat Anda ataupun mungkin bertanyakan persoalan, tinggalkan di ruangan komen ataupun sembang live kita. Moderator kita akan memberikan respons terhadap soalan Anda, ataupun boleh menghubungi kami melalui WhatsApp kami di nombor +66 901 888 773. Ya, boleh sampaikan apa sahaja pandangan Anda, perspektif Anda, dan mungkin persoalan yang masih lagi bermain di dalam fikiran Anda, ya, di dalam Facebook live chat kita, sembang live kita, ataupun melalui WhatsApp dan juga di YouTube channel kita, ya. Oke, kalau kita lihat ada dua kesan. Yang pertama sekali kesan alam, ya, yang semula jadi natural, di luar bidang kuasa kita, karena itu sudah sebenarnya kesan dosa terhadap dunia ini, ya, kejahatan dan juga bencana alam, ya, dan
perkara-perkara yang berkaitan dengan alam. Ya. Dan satu lagi kesannya adalah akibat daripada pilihan kita secara individu, Ya. secara pribadi, ya. Dan kebanyakan daripada penderitaan ataupun musibah sebenarnya datang daripada mungkin pilihan kita, gaya hidup kita mungkin, ataupun apa sahaja yang sebenarnya datang daripada keputusan yang kita buat. Dan itu harus kita terima juga sebagai learning experience, ya, pengalaman untuk belajar dalam apa sahaja keputusan, dan setiap keputusan itu pasti ada kesan yang besar dalam hidup kita. Dan itu antara sebab ataupun sebenarnya pertimbangan yang kita harus buat setiap kali kita mau membuat keputusan, especially berkaitan dengan gaya hidup. Tetapi ya, dalam konteks kejahatan, saya rasa di dunia ini kecenderungan hati manusia adalah berbuat jahat. Dan Iya. kita seringkali menjadi mangsa kejahatan, ketamakan, dan sebagainya. Ya, kehadiran dosa ataupun pengaruh ataupun the power of sin itu, kekuatan ataupun kuasa dosa itu dalam diri individu akan mempengaruhi apa tindakan seorang itu. Walau Kristen sekalipun, pengaruh dosa itu kelihatannya on off Yes. dalam satu keputusan kita apabila itu didorong oleh situasi sekeliling dan sebagainya. Kita bukan berjuang melawan daging, ya. Kita berjuang melawan roh, dan roh kejahatan itu memangnya semakin menular, dan satu cara untuk menyebabkan kerosakan pada dunia kita ini adalah untuk mempengaruhi fikiran orang-orang, ya, even sesama kita, untuk terus membenarkan sikap tamak, haloba, dengki, dan sebagainya, yang sudah pastinya akan mendatangkan kesan kepada orang-orang di sekeliling, di masyarakat secara amnya. Dan kita tidak dapat menjawab secara spesifik Secara tuntas atau orang kata. secara tuntas kenapa Tuhan membenarkan penderitaan, tetapi ada beberapa ayat yang mungkin boleh membawa kita untuk menerima lebih terbuka dan tidak terlampau bersungut ataupun terlampau discourage, putus asa dan kecewa setiap kali kita dihadapkan dengan penderitaan ataupun pencobaan ini. Roma pasal yang kelima ayat 3 dan 4. Roma 5 ayat 3 dan 4 mengatakan, dan bukan hanya itu sahaja, maka kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, kerana kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. So, antara perkara positif yang kita boleh lihat melalui pengalaman menderita ataupun kehilangan ataupun apa sahaja yang kita rasakan bencana, ya, musibah bagi kita, ini mungkin adalah antara tujuan Tuhan yang sebenarnya begitu penting, bahkan lebih penting daripada pengalaman musibah itu. Ya, betul. Sebab kalau kita lihat juga dalam konteks ini, ya, pembenaran ataupun hasil daripada apa yang dilakukan oleh Kristus itu di dalam proses penyelamatan, selepas apabila seseorang itu telah menerima Kristus, maka proses untuk berubah dan dimurnikan menjadi seperti image dan rupa gambar Tuhan yang sudah dirosakkan itu, dia harus melalui satu yang kita panggil rekonstruksi ataupun reconstruction. Dan rekonstruksi ini kita tahu kalau dari segi bangunannya ataupun apapun, ada yang ditukul, ada yang dipecah, ada yang dirusak, ada yang dipasang semula. Dan itulah cara Tuhan untuk membentuk dan reconstruct image Tuhan itu dalam kehidupan manusia. Dan saya pikir itu yang coba dinyatakan hasilnya itu di dalam
apa yang dilakukan oleh Kristus dalam ayat 3 dan 4 ini, di mana keselamatan itu akan membawa kepada kesengsaraan sebagai hasil daripada itu semua, dan tetapi sebagai kesan hujungnya itu, akhir kegenapan daripada semuanya ini adalah sesuatu yang tidak mengecewakan. Ayat 5 mengatakan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan disinilah perubahan itu berlaku, sebab di pengharapan kita adalah diubah dan bersedia untuk menerima Kristus pada saat kedatangannya. Jadi di sini sangat luar biasa saya pikir bila dilihat Tuhan bekerja dalam situasi seperti itu juga, dalam kesengsaraan. Kenapa ada? Ya, walaupun itu adalah pilihan sendiri, Tuhan mengerti itu sebab kita telah hidup di dalam dunia yang berdosa, dikuasai oleh dosa, dalam pengaruh seperti itu dosa. Jadi bila kita buat pilihan-pilihan itu juga adalah pilihan-pilihan yang mungkin dalam kelemahan kita, tetapi bukan karena kita sengaja untuk melakukannya, tetapi kita dalam kelemahan kecenderungan manusia untuk melakukan pilihan sedemikian. Tuhan memahami dan Dia membenarkan, dan dalam pembenaran itu Dia mempunyai niat untuk membentuk kita semula. Ya, satu yang harus kita tekankan di sini, penderitaan kesengsaraan itu bukan dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah kesejahteraan dan kebaikan, ya. Tetapi kita menerima bahwa Tuhan membenarkan untuk satu tujuan pemurnian, pembentukan, dan pengalaman-pengalaman itu sendiri pastinya akan lebih mendewasakan kita dan mematangkan pikiran kita. Ayat yang kita sebutkan tadi, Roma 5 ayat 4 mengatakan itu akan menimbulkan pengharapan untuk kita terus hidup, terus maju, just to continue, menyambung kehidupan kita, meneruskan hidup kita, dan akan melihat apa yang mendatang itu dengan lebih matang, dengan lebih ada pengharapan, ya, dan kita akan melihat bagaimana, kita akan melihat dan mengakui bagaimana Tuhan memang bekerja untuk kebaikan. Sebenarnya Dia sudah pun mengerjakan kebaikan itu, dan pekerjaan kebaikan yang dilakukan di salib itu sebenarnya sudah cukup untuk menaungi kita dan membimbing perjalanan hidup kita sehingga akhirnya, ya, dan kita harus percaya, dan apa sahaja yang datang kepada kita sepanjang jalan itu, kita harus bersikap berani, ya, untuk menghadapi, dan pada masa itulah kita akan menunjukkan bagaimana iman kita itu bekerja. Adakah kita orang yang terpanggil untuk bersabar, untuk mengasihi Tuhan, dan tidak akan menyerah kalah walaupun harus berhadapan dengan pengalaman-pengalaman, bahkan kematian sekalipun. Ini adalah kualiti orang-orang yang beriman. So kelihatannya instead of kita merungut dan mengatakan, oh Tuhan, kenapa hal ini dijatuhkan kepada saya, dan bertanya akan sebab musabab situasi itu berlaku kepada kita, kita menerima itu, apa yang berlaku kepada kita secara realitinya. Tapi pada masa yang sama, seperti Pastor katakan, ada pengharapan, dan di sanalah saya pikir kita harus lihat ke depan, instead of mengambil masa kita begitu lama di sini, self pity, kasihan diri sendiri sebagainya. Kita melihat kepada harapan itu di hadapan, bahwa walaupun ini berlaku sekarang, saya percaya bahwa Tuhanku itu berkuasa untuk reverse semuanya dan memberikan harapan, dan akhirnya akhir daripada semuanya ini. Tapi ada satu berita yang menarik ataupun baik bagi kita. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19,
Of course ini adalah antara janji Tuhan yang harus kita yakini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Setiap kali kita mengalami penderitaan, kesengsaraan, kesakitan itu, kecenderungan hati kita adalah untuk putus asa, kecewa, remuk, patah hati. Tetapi pada masa itulah kita harus yakin bahwa Tuhan hadir. Dia ada, keberadaannya harus diyakini dan dirasai. Dan itu yang saya percaya akan membolehkan setiap orang yang sudah melalui kesengsaraan dan penderitaan itu, mereka akan boleh bangkit. Ya, it's not easy ya, bukan mudah untuk bangkit selepas jatuh. Ya, certainly, saya setuju tidak mudah untuk bangkit. The only way, satu-satunya sebab kenapa kita boleh bangkit itu sekalipun adalah sebab kemurahan dan the grace of God, ataupun kemurahan kasih karunia Tuhan terhadap kita, memberikan kekuatan dan dorongan melalui Roh Kudus. Dan itu yang kita perlukan di saat kejatuhan itu, kekuatan itu penting. Dan kalau kita tidak meyakini janji Tuhan ini, sangat sukar. Bahkan mungkin kita akan terus rebah dan at the end of the day kita kehilangan kewarasan kita kehilangan will untuk hidup, ya, dan mungkin hidup kita akan porak-poranda selepas itu. Tetapi orang yang bangkit dengan kasih karunia Tuhan dan dengan kekuatan daripada Tuhan, dia percaya, dia meyakini dalam masa kejatuhan itu pun Tuhan bekerja, Tuhan ada, Tuhan hadir, dan dia menyelamatkan. Dan dia akan mendapatkan kekuatan itu untuk bangkit dan bangun semula. Tokoh Alkitab, Dr. Gerard, Ayub. Mungkin kita boleh gunakan ini sebagai satu ilustrasi ataupun maybe object lesson. Bagaimana? Ayub. Dia kehilangan segala-galanya. Iya, di sebaliknya itu, walaupun ada manusia pada hari ini, ada golongan tertentu pada hari ini menuduh Tuhan yang bertanggung jawab untuk semuanya. Saya tidak juga menidakkan itu, walaupun ya saya katakan Tuhan bertanggung jawab itu untuk itu, tetapi Tuhan jauh lebih besar daripada kesengsaraan itu. Jadi kalaupun Tuhan dituduh untuk kejahatan-kejahatan semuanya ini, Tuhan boleh memutarbalikkan apa yang ada itu. Dan Ayub di sebalik daripada apa yang berlaku kepada Ayub itu bukan didatangkan oleh Tuhan daripada iblis, tetapi di sana Tuhan ditunjukkan sebagai in control, yang mempunyai kawalan penuh terhadap situasi tersebut. Dan ini adalah berita yang baik bagi saya, bagi kita, bahwa Tuhan tidak membenarkan sesuatu musibah ataupun hal itu terjadi kepada manusia tanpa pengetahuannya. Yang mendatangkan musibah itu adalah iblis di sebalik semuanya. Dia kehilangan semuanya sehingga dituduh oleh sahabat-sahabatnya yang pikir mereka tahu apa yang Tuhan lakukan terhadap Ayub dan di sebaliknya, tetapi tidak. Pada akhirnya yang saya suka di dalam situasi Ayub itu, Tuhan sendiri datang kepada Ayub dan dia katakan, di mana kamu ketika saya menciptakan semuanya ini? Semua ini bolehkah kamu jelaskan apa yang berlaku di sini, apa yang berlaku di sana dalam ciptaan? Ayub katakan, saya tidak dapat. Dan di sana saya pikir Tuhan menyatakan kebesaran Dia sebagai pencipta, di mana walaupun Ayub telah kehilangan semuanya, Dia boleh memulihkan semula apa yang Ayub sudah hilang. Dan saya pikir dalam kehidupan kita pada hari ini juga kita boleh berharap seperti itu juga Ayub. Bahkan dia menggandakan apa yang telah dikehilangan. Ayub, kalau kita ingin mempersoalkan, orang yang seharusnya dilindungi, dijaga, dipelihara, diberkati Tuhan adalah memang Ayub. Dia orang yang saleh, beriman, dia memiliki keluarga yang baik,
penghasilan yang banyak, dan setiap pagi dia akan mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Seorang bapa yang begitu bertanggung jawab dan prihatin akan kesejahteraan dan kebajikan rohani anak-anaknya. Setia sebagai suami. Tetapi itu tidak menafikan dia daripada menderita. Ya, walaupun dalam episode itu dia agak unik sedikit untuk menyatakan bukan saja kebesaran Tuhan, tetapi iman Ayub sendiri. Ya, karena pada akhirnya it is proven that Ayub adalah orang yang saleh dan beriman. Orang yang beriman. Sehingga kan ada soalan ya disebabkan ini dan juga situasi yang dilihat pada hari ini. Why do bad things happen to good people? Kenapa hal-hal yang tidak buruk baik, ini buruk terjadi kepada orang-orang baik? Orang yang baik. Dan saya pikir jawabannya adalah kenapa tidak? Why Kalau not? Ayub itu orang baik, dia melaluinya itu. Tetapi kesan daripada hal tersebut bagi orang yang baik seperti Ayub dan orang yang tidak mengenal Tuhan itu berbeza. Yes. Kenapa tidak orang baik juga melalui dia melalui tetapi atas dasar dan tujuan tertentu daripada Tuhan. Dan sudah semestinya orang baik inilah yang harus menjadi sasaran utama kepada iblis ini. Ya, mensasarkan untuk mempersoalkan dan ya, katakanlah kalau saya masuk campur, iblis katakan itu, of course kau tidak akan memberkatinya, of course dia akan mengalih imannya, kesalehannya daripada Tuhan. Nah, itu adalah anggapan iblis. Tetapi ternyata orang benar, karena cara penerimaan, walaupun sukar, ujian itu begitu sukar, ya Ayub bersoal dengan Tuhan, tetapi akhirnya orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang saleh ini, cara penerimaan itu, cara mereka bangkit itu, dia sangat unik, sangat berbeza. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, Tuhan menggandakan apa yang dia telah kehilangan. Dan saya percaya itu adalah antara satu model yang boleh kita ambil iktibar ya untuk membolehkan kita menghadapi situasi, kalaulah kita berhadapan dengan situasi yang sama seperti Ayub ya, tapi saya I doubt Ayub ini begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Ya. Dalam walaupun demikian ya Ayub, kita juga belajar seperti manusia. Ayub pun manusia juga. Yes. Dalam ucapan-ucapannya itu ada ucapan-ucapan tertentu yang dia katakan, kenapa saya lahir, dan sebagainya. Tapi pada akhirnya Ayub katakan, kalau dulu saya dengar, sekarang saya sudah melihat. Oke, sebagai kesimpulan saya ingin membaca satu ayat dalam Yesaya 53 ayat 3. Yesaya 53 ayat 3, kalaulah kita masih lagi menumpu kepada penderitaan kita di dunia ini, marilah kita sama-sama melihat kepada penderitaan Yesus sendiri. Ayat yang ketiga, dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitung. Dan satu lagi dalam ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Of course ini adalah gambaran tentang perjalanan Yesus untuk menggenapi janji Tuhan. Membolehkan kita menerima anugerah kehidupan yang lebih nikmat di kemudian hari, tetapi harus mengorbankan anaknya sendiri untuk melalui penderitaan, memikul segala kesengsaraan kita. So, janganlah terlampau taksub dan terlampau menumpu kepada penderitaan kita. Yesus memahami, dia sudah melalui itu, bahkan mati di kayu salib bagi kita.
Oke, jadi masa kita begitu mencemburui, kita sudah sampai di penghujungnya. Apapun jika Anda masih lagi ada soalan, ada pertanyaan dan pandangan, boleh terus tinggalkan di ruangan komen di Facebook, di YouTube, dan Anda boleh menghubungi kami terus di nomor WhatsApp kami tambah 66 901 888 773 ya. Jangan lupa terus tuliskan hashtag perspektif dan tagline kita, melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Dr. Gerard boleh tutup dengan doa. Mari berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan sebab kami sudah sama-sama melihat kepada beberapa perspektif akan penderitaan yang dilalui oleh umat-umat-Mu dan orang-orang yang sedang melaluinya pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan sebab kami mempunyai Engkau untuk melalui semuanya ini. Dengan kehadiran dosa di dunia ini, kami tidak boleh berbuat apa-apa dengan penderitaan yang kami lalui. Tetapi Tuhan sudah berjanji memberikan pengharapan bahwa pada akhir semuanya ini Tuhan akan menyelesaikan dan akan meniadakan apa yang kami lalui, seperti yang dikatakan oleh firman-Mu. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penderitaan nanti di dunia yang baru. Kami berterima kasih ya Tuhan atas segala yang kami pelajari daripada firman-Mu. Berkati mereka yang mendengar perbualan ini, podcast ini, biarlah mereka juga dipenuhi oleh minat dan juga fokus kepada firman dan juga hubungan dengan Tuhan. Kami serahkan ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Anda semua yang sudah pun setia menemani kami sepanjang podcast perspektif kita untuk episode kali ini. Jangan lupa temu janji kita untuk bersama lagi pada minggu hadapan. Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati.